Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kang Teteh, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Daifa Abdul Badoyan dari kelas 10 FLB dari absen 8. Nah, video kali ini saya akan membahas program yang telah saya buat, yaitu yang berjudul Blazing Arcade Zone atau yang disebut Blaze. Jadi sistem ini adalah sistem semacam game arcade di time zone seperti itu. Nah, kita mulai saja ya. Jadi saya menggunakan aplikasi Dev C++ dan memakai bahasa C++. Nah, di sini di awal pastinya terdapat include. Nah, yang saya pakai adalah include iostream, include cstdlib, include string.h, include windows.h, include time.h. Jadi semua fungsi include ini yang pertama tuh iostream dan cstdlib itu include wajib ya. Jadi semua program harus menggunakan include ini. Lalu yang ketiga ada include string.h. Jadi include string.h itu agar kita bisa menangkap dari tipe data string agar saat kita misalnya memasukkan nama kita dan memakai tipe data string akan menangkap semua namanya, apalagi nama panjang. Nah, selanjutnya ada include windows.h. Nah, jadi include windows.h itu nanti ada hubungannya dengan program ini. Nanti tunggu saja ya. Lalu yang kelima ada include time.h. Nah, ini juga ada hubungannya dengan program ini. Kita lanjut lagi ya. Di sini terdapat using namespace pastinya. Dan yang saya pakai itu tipe datanya itu tipe data global. Jadi integernya tuh ada nomor tetap, saldo, tiket, arcade, menu. I ini nanti akan dipakai. Lalu hadiah, menu hadiah, random tiket. Lalu yang tipe data yang kedua ada string. Jadi string itu buat nangkap semua ketikan kita seperti nama, sekolah ataupun lainnya yang mungkin panjang kan nama panjang pasti ya. Jadi string ini saya memakainya string nama, sekolah, nick player, umur, eh, nah sampai umur saja. Lalu yang ketiga ada tipe data char. Jadi tipe data char ini yaitu tipe data yang menangkap satu huruf saja. Jadi satu karakter saja. Jadi namanya juga char jadi karakter. Contohnya ini saya memakai play ganti tukar. Nanti ada hubungannya dengan program tersebut. Jadi nanti ada untuk memasukkan satu karakter doang. Satu karakter saja. Nah, selanjutnya ada eh, prosedur animasi delay. Nah, yang pertama-tama ini saya memakai prosedur animasi delay ada hubungannya dengan nanti program di outputnya. Jadi saya memakai void. Jadi void itu adalah fungsi fungsi yang tidak memberikan nilai setelah eh, prosedurnya tuh tereksekusi. Jadi tidak akan mengembalikan nilainya tersebut. Jadi tetap di situ. Jadi kayak seperti dipanggil ya. Jadi saya memakai void delay. Nah, void delay ini tujuannya itu apa sih? Jadi tujuan void delay-nya itu adalah untuk mendelay program saya yang ada di sini. Contohnya seperti ini ya. Jadi delay nanti ya misalnya di sini kan ada delay ya. Nanti di outputnya pasti tahu lah. Jadi di outputnya nanti terdapat nama, nickname player, umur sekolah. Nah, di sini tuh ada goto.exe. Jadi sebelumnya nanti nanti saya jelaskan ya. Jadi delay itu untuk mendelaykan atau menjedakan objek yang mau di outputin, di outin gitu. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, setelah ada prosedur animasi delay ini, lalu ada function go to exit. Nah, function go to exit. Nah, go to exit ini apa sih jadi fungsinya? Jadi go to exit ini tuh fungsinya untuk menyimpan koordinat ya. Misalnya tanpa go to exit ini pasti semua out mau in juga pasti di paling pinggir kiri ya. Jadi fungsi go to exit ini bisa menaruh apa ya out atau
nama-nama atau apalah yang mau di output bisa diketengahin mau ke koordinat berapa. Jadi nanti ada ininya juga, ada koordinatnya juga. Nah, ini juga ada untuk fungsinya. Jadi code cout ini yang huruf gede semua. Lalu koordinat x juga x dipindahkan ke koordinat x. Y juga sama, Y dipindahkan ke koordinat Y. Nah, cara memanggilnya itu harus memakai ini. Nah, set console ke set position dalam kurung get std handle dalam kurung std output handle koma code. Nah, itu untuk function goToExec. Nanti mungkin di bawahnya akan lebih mengerti lagi ya ini fungsinya seperti apa. Lalu selanjutnya ada beberapa untuk void yaitu bingkai atas, bingkai samping, bingkai tengah, dan teks atas dan bawah. Jadi nanti saya jelasinnya di tengah-tengah ya, soalnya ini pasti akan bingung kalau misalnya dijelasin di awal. Nah, kita lanjut ke integer main-nya. Integer main-nya itu ada pembukaannya. Jadi pembukaannya saya ingin seperti ini ya. Jadi menyambut dan ini selanjutnya ada kayak penyambutan gitu, seperti penyambutan. Dan selanjutnya juga ada label pengisian. Ini label pengisian. Jadi di time zone itu pastikan kita tidak selalu ada kartu untuk si saldo ya. Jadi bisa bikin kartunya atau beli. Nah, kalau di saya ini, di program saya ini, sistem saya sistem sistem untuk membuat kartunya itu adalah dengan mengisi biodata. Nah, mengisi biodata. Contohnya ini ada nama, nickname player kita, terus umur kita dan sekolah kita. Jadi sebenarnya umur dan sekolah kita tuh gak ada hubungannya ya dengan seperti kayak time zone dan lain-lainnya. Cuman saya tambahin aja. Nah, setelah adanya ini label pengisian nanti akan dibuatkan eh, kartu kitanya sama programnya nanti akan diproses. Nah, di sini ada yang menarik. Jadi di sini itu ada eh, apa ya? Jadi untuk sistem processingnya, jadi sistem loading nanti akan terlihatlah di output sistem loading. Dan ini juga saya memakai for karena lebih biar lebih gampang aja ya. Jadi, nah ini gotoxy. Nah, fungsi gotoxy ini untuk memindahkan yang awalnya di memang paling pojok kiri posisinya dan ini bisa diatur. Jadi koordinatnya bisa diatur. Nah, saya memakai ini contohnya seperti ini. Kita coba dulu ya sebentar. Nah, seperti yang saya tadi bilang sebelum membuat kartunya dibuat dulu biodatanya dulu ya. Contohnya nama saya, terus nickname player, lalu umur, lalu sekolah. Nah, ini fungsi gotoxy. Jadi tidak 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 apa ya? Tidak harus satu-satu untuk menaruh si titik-titik ini, si apa seperti underscore ini, si step ini tidak usah satu-satu sampai panjang gitu. Makanya adanya fungsi gotoxy itu fungsi seperti itu. Jadi untuk mengulang si strip ini, si cout ini sampai titik koordinatnya habis. Kan jadi ini goto X-nya ini X, yang I-nya itu X, yang ininya Y. Jadi I-nya tuh 30 kan. Nah, 30 sampai 80. Jadi otomatis strip ini juga mulai dari koordinat ke 30 terus terus-terusan seperti looping sampai di koordinat 80 sampai habis lah pokoknya. Ini juga sama ya. Cuman bedanya ini Y-nya tuh ada di lebih bawahnya lagi. Jadi kan ini I, I yang di sini tuh ini X, ini Y. Jadi X itu garis horizontalnya, lalu Y itu garis vertikalnya. Jadi
vertikalnya ke bawah 12, terus horizontalnya I-nya 30 sampai 80. Nah, ini juga sama ya. I-nya itu 30 sampai 80, tetapi bedanya tuh Y-nya itu 16 ke bawah ya. Nah, kita lanjut. Nah, fungsi delay-nya itu seperti tadi saya bilang, fungsi delay-nya itu untuk mendelaykan program kita. Jadi tidak langsung ke processing. Jadi ada jeda dulu. Beda sama sleep. Kalau sleep itu benar-benar mendelaykan atau menjedakan atau mempauskan checkout kita atau program kita selama 3000, pokoknya ini 3000 dalam bahasa C++. Jadi saya juga kurang tahu 3000 detik atau 3000 berapa. Jadi intinya delay sama sleep itu hampir mirip, cuman memang beda. Nah, ini goto action-nya juga. Nah, kenapa ini nggak pakai I? Dikarenakan ini adalah tulisan dan bukan step seperti ini. Step ini kan cuma satu doang dan itu juga untuk mengulang. Kalau ini, kalau misalnya ini dikasih I, kalau misalnya ininya dikasih I, maka P pada processing, huruf P pada processing itu bakal mengulang selama sekitar 30 sampai 80. Jadi jangan pakai I ya. Nah, jadi pakainya itu 43 sampai 43 untuk horizontalnya dan 14-nya untuk vertikalnya. Dikarenakan ini adalah kata-kata gitu. Jadi banyak karakternya, bukan hanya satu. Lalu ini ada sistem CLS. Nah, sistem CLS di sini sangat penting pokoknya. Sistem CLS itu ada di mana-mana. Sistem CLS itu untuk membersihkan checkout kita atau output kita sebelumnya. Jadi kosong gitu, pasti kosong. Kita lanjut lagi ya. Nah, setelah dibuatnya biodata kartu ini, nah, mengapa saya kasih label? Karena nanti ada hubungannya dengan ingin mengganti isi biodata kartu. Nah, di sini kan, nah di sini ada yang menarik juga, yaitu sRun time nomor sama dengan run dalam kurung persen 99. Jadi fungsi fungsi ini include time.h. Time.h itu harus ada kalau misalnya ingin random angka. Jadi fungsi dari ascend time ini atau yang dalam kurung ascend 99 ini adalah untuk merandomkan angka yaitu 99. Kita juga bisa ganti misalnya 50. Nah, nanti akan merandomkan angka dari 0 sampai 50. Jadi nanti akan ditampilkan di sebelah sini nih nomor tetap. Jadi saya kasih nomor, saya beri nomor assignment nomor kepada nomor tetap, karena kalau misalnya hanya nomor doang nanti ada menu untuk mengulang atau eh, mengecek kartu kita, nanti nomornya pasti akan random lagi ya, jadi bukan yang sebelumnya. Padahal sebelumnya kan sudah ditetapkan, jadi pas dicek saldonya dan tampil ininya malah kalau misalnya ini nomornya itu bakal random lagi. Jadi jadi kayak ngulang gitu. Nah, fungsi ascend time itu seperti itu. Jadi untuk merandomkan angka yang kita mau. Misalnya saya tadi kan 99, jadi dalam nomor tetap ini nanti akan merandomkan angka 0 sampai 99. Nah, fungsi dari nomor tetap ini juga adalah sebagai nomor peserta ya, jadi nomor kartu gitu. Biar lebih bagus aja gitu ya. Nah, terus kita lanjut lagi. Nah, setelah ada dibuatnya biodata ini, ada ingin mengganti isi biodata kartu. Nah di sini terdapat chain ignore. Jadi chain ignore itu agar tidak menambahkan
eh checkout sebelumnya. Jadi misalnya kita sudah mengisi ini Y N Y misalnya Y ya, Y nanti tidak akan eh, mengambil data sebelumnya. Jadi bakal di ignore itu kayak diabaikan gitu. Jadi bakal lancar pokoknya. Kalau misalnya tidak ada chain ignore nanti ada error di dalam outputnya. Walaupun mungkin bisa dijalankan tapi nanti ada errornya. Nah setelah ada chain ignore, nah di sini terdapat if dan else. Sistem if dan else ini sudah umum juga. Jadi jika jika saya ingin mengganti isi biodata kartu ini dengan Y, maka sistemnya itu akan reset dan akan pergi, nah ini go to, jadi go to itu pergi ke label pengisian. Nah, label pengisian tuh ada di sebelah sini. Makanya saya menaruh label di sini agar bisa mengulang untuk membuat biodata kembali. Untuk atau mengganti isi biodata kartu. Nah, jika saya mengisi N atau mengisi kata child lainnya atau karakter lainnya, huruf lainnya, else-nya itu go to menu utama. Jadi langsung ke menu utama. Langsung ke menu utama di sini ya, teman-teman. Jadi setelah itu, setelah adanya kartu untuk mengisi saldonya, baru kita langsung masuk ke menu utama yaitu isi ulang saldo kartunya. Nah, ini di sini terdapat beberapa menu 1 sampai 4 yaitu isi ulang saldo kartu 25.000 poin. Nah, ini bonus saldonya tuh saya pernah lihat ya. Jadi ada bonus saldo setiap time zone itu pasti time zone atau apapun lah game arcade ada bonus saldonya seperti itu. Biasanya diskon atau mungkin hal lainnya dan biasanya juga ada barang tambahannya seperti ice cream atau popcorn untuk membeli paket yang ketiga atau yang kedua gitu. Nah, untuk yang paket yang keempat, mengapa saya tidak menaruh barang seperti teh pucuk dan lain-lainnya karena saya menambahkan poin bonus saldonya sangat besar jadi dari 15.000 ke 30.000. Jadi perbedaannya jauh ya. Nah, di sini juga ada harga. Nah, di sini saya awalnya ingin membuat sistem bayar dan beli dan kembalian dan lain-lainnya jual belinya. Cuman saya tidak sempat untuk membuatnya. Jadi kita langsung milih saja mau 1, 2 atau 3 atau 4. Nah, pilih pakai saldo poin. Nah, saya memakai switch ya. Jadi memakai switch. Switchnya itu switch menu. Switch menu. Jadi nanti akan 1 sampai 4 akan men-switch dan masuk ke case. Nah, kalau misalnya kita memilih menu pertama, nanti akan aktif ini ya, jadi processing. Kartu Anda sudah terisi saldo. Nah, saldonya itu saya sudah tetapkan saldonya itu 30.000 untuk paket yang pertama. Nah, dilanjutkan juga oleh GoToExe seperti tadi ya, GoToExe untuk guys itunya dan GoToExe untuk processingnya dan GoToExe juga untuk kata checkout ini. Nah, checkout ini. Nah, slip di sini juga untuk mendelaykan tulisan-tulisan yang udah ada di sini. Jadi tidak langsung ke Goto Game Arcade. Jadi kalau misalnya tanpa slip pasti cepat. Jadi langsung pindah atau teleport ke Goto Game Arcade. Makanya saya taruh slip 3.000 ini. Nah, case 2 juga sama. Di sini perbedaannya hanya saldonya saja. Case 3-nya juga sama, perbedaannya cuma saldonya doang. Cuma saldonya saja 90.000. Lalu case 4 itu saldonya juga berbeda, hanya itu saja yang berbeda. Sisanya sama semua. Jadi ada sistem CLS-nya juga untuk mengclearkan bagian yang isi ulang ini. Jadi langsung ke processing. Nah, kita lanjut ya, tadi switch sudah. Oh iya, ini juga default ya.
default. Nah, di sini default itu untuk eh, misalkan kita mengisi saldo poinnya itu tidak ada di dalam menu, misalnya 5 5 kan tidak ada di dalam menu, jadi akan terbacanya seperti ini. Jadi maaf, kode paket isi ulang saldo invalid, silahkan coba lagi. Jadi nanti akan mengulang lagi ke menu utama ini sampai kita itu isinya dengan benar 1 sampai 4. Jadi jangan di luar 1 sampai 4. Kalau misalnya di luarnya 1 sampai 4 pasti akan nembusnya ke sini, ke default. Nah, selanjutnya ada, maaf ya. Selanjutnya ada label game arcade ini. Nah, game arcade ini saya membuat 2 game ya. Cukup simpel sebenarnya dan tidak terlalu rumit juga. Yang pertama adalah Flaming Ball Shot, atau mungkin kalau di Tanjau itu seperti bola yang dari atas terus jatuh ke lubang yang nanti mutar lubangnya. Kalau di sini tidak seperti itu akan teh ya. Terus yang kedua magnetic construction. Jadi magnetic construction itu kalau di game arcade itu seperti magnet yang akan diturunkan nanti ke gambar benda konstruksi. Misalnya mendapatkan besi atau mendapatkan apa, sesuai tiketnya, misalnya besi itu berapa tiket, nanti misalnya besi 20 tiket, kita keluar 20. Tuh. Nah, di sini juga ada menu untuk cek saldo kartu dan tukar tiket dan juga untuk keluar pastinya. Nah, di sini kita disuruh memilih opsi. Memilih opsi ya, 1 sampai 5. Nah, saya juga memakai switch di sini. Nah, saya jelasin dulu ya untuk yang case 1, untuk game yang ke-1. Jadi ya game yang ke-1 itu cukup simpel. Di sini tuh ada tadi disebutkan kan ada bingkai atas, bingkai bawah, teks. Nah, di situ ada teks kiri, jadi nanti ada posisinya bakal di sebelah kiri. Nah, di sini juga ada. Nah, ini fungsi void-nya saya panggil. Jadi void tadi bingkai atas. Nah, bingkai atas itu akan terpanggil sama tadi ya. Terus ini juga bingkai samping, bingkai tengah, teks atas dan bawah. Nah, akan terpanggil di sebelah sini. Nah, lalu saya menaruh label game 1 di sini karena nantinya akan ada hubungannya untuk di sininya ya, di else-nya. Nah, hi, jadi goto x out hi, jadi hi dulu. Lalu selanjutnya ada nick player kita yang sudah tadi kita isi di biodata kartu. Lalu selanjutnya ada judulnya, judul gamenya. Lalu saldo untuk menguasnya, jadi berapa saldo untuk memainkan game ini gitu. Nah, setelah itu ada suruhan, ada perintah tekan S untuk menjatuhkan bola. Jadi setelah kita mengetik S atau memasukkan S, huruf S, maka otomatis saldonya itu akan terkurang ya, terpotong dan akan langsung masuk ke gamenya. Seperti itu ya. Jadi nanti juga akan lebih jelas lagi di outputnya. Nah, karena kan tadi saya bilang tekan S ya, jadi saya mau kayak if jika check in play ini, integer play ini, child play ini menjawab S atau kita meninput S kecil atau S besar. Nah, ini juga ada semacam bitwise dan ya, jadi N. Jadi ini adalah N. Jadi kita mau ngetik S besar, mau S kecil, tetap masuk ke if ini. Nah, setelah masuk ke sini, setelah masuk ke gamenya, nah di sini panjang banget, pokoknya panjang banget untuk membuat bentuk sistem gamenya itu, dan saldo yang tadi juga otomatis saldonya terkurang 5.000, dan misalnya awalnya kita isi 30.000,
Nah, saat kita memainkan game ini, saldonya akan terkurang 5.000 jadi 25.000. Nah, ini juga saya memakai foil agar lebih gampang untuk uh, nah untuk bukan melooping apa ya? Mengulang ini jadi tidak satu-satu seperti ini. Kalau ini satu-satu karena wajar, karena ada fungsi lainnya dan beda posisi juga. Kalau di sini posisinya hanya dua saja. Di sini beda posisi. Pokoknya semuanya itu adalah Goto XY dan jangan lupa delaynya untuk menjeda programnya. Lalu selanjutnya juga ada untuk for ininya ya, for untuk di bawahnya. Nanti saya jelaskan deh untuk jargonnya. Nah di sini ada lain lagi ya, seperti tadi ya. Cuman ini untuk fungsi saya menaruh ini untuk merandomkan tiket ya. Jadi setelah bermain game ini, tiket akan keluar secara random. Jadi tidak ada patokannya tiketnya keluar 50 atau berapa. Nah, sama seperti sistem bola yang masuk ke lubang itu di seperti time zone dan lain di game arcade kan pasti random ya kan karena kehokian kita aja gitu. Kehokian kita makanya saya memasang untuk merandomkan tiketnya. Jadi random tiket ini sampai 100 ya jadi 0 sampai 100. Nanti akan menampilkan selamat Anda mendapatkan random tiketnya itu berapa dan random tiket ini akan dimasukkan ke tiket atau ditambahkan. Bukan dimasukkan ya, jadi ditambahkan karena kalau dimasukkan nanti random tiketnya itu bakal reset lagi. Dia tidak tambah terus-menerus. Misalnya kita bermain 2 kali. Yang pertama itu kita mendapatkan tiket sekitar 30 dan selanjutnya kita mendapatkan tiket sekitar 40. Jadi totalnya kan pasti 70. Nah, kalau misalnya ini tidak memakai tiket, pasti random tiketnya itu pasti akan gitu-gitu aja gitu. Jadi mengulang lagi random tiketnya, jadi tidak menambah seperti itu. Lalu lanjut ke game arcade ya. Langsung menembus ke game arcade, ke menu game arcade. Nah, jika tadi kan if jika play itu sama dengan S, maka menjalankan program ini. Nah, jika tidak mengetik S, nah di sini saya menulisnya meleset. Silakan coba lagi. Jadi nanti akan mengulang lagi ke game 1 ya. Jadi nanti akan mengulang lagi. Sampai kita mengetik S ya. Nah, case 2. Jadi kita lanjut ya ke game yang kedua. Jadi game yang kedua ini adalah magnetic construction. Sebenarnya simpel, saya juga ingin membuat animasi seperti benar-benar nempel ke magnetnya. Cuman memang rumit ya, jadi saya ambil simpel aja. Nah, di sini seperti tadi formatnya. Nah, bedanya di sini tekan D untuk menjatuhkan magnet ke arah gambar benda konstruksi. Nah, misalnya mendapatkan besi atau mendapatkan apa? Ceritanya ibaratkan mendapatkan besi, mendapatkan apapun lah benda konstruksi, entah nanti sesuai eh, sesuai tiket yang akan didapatnya sesuai bendanya. Nah ini juga sama, jika kita mengetik D, maka programnya akan berjalan ya. Jadi saldonya di sini beda nih, saldonya mengurangnya itu 7.500. Karena mengapa saya membeli 7.500 dikarenakan pada game ini kita bisa mendapatkan tiket hampir sebesar 250. Jadi lebih gede daripada yang tadi ya. Yang tadi itu hanya sekitar 100 tiket. Jadi sampai 100 tiket saja. Kalau di sini
bisa sampai 250 sesuai kehokian kita juga. Nah, seperti ini. Nah, di sini juga ada else yang pasti ya, if. Kalau ada if pasti ada else. Nah, else-nya itu sama seperti tadi, meleset. Silahkan coba lagi. Goto game 2. Jadi goto ini akan nembus lagi ke sini sampai kita mengisi play-nya itu huruf D. Nah, untuk dua game saya membuat dua game ya. Selebihnya saya membuat menu seperti cek saldo, tukar tiketnya ataupun keluarnya. Nah, case 3 ini adalah cek saldonya. Nah, ini akan processing seperti tadi dan akan menampilkan ulang kartu yang tadi kita buat ya sebelumnya yang pas isi biodata. Bedanya di sini tadi di awal kan saldonya masih kosong ya, tiketnya juga masih kosong. Nah, di sini saldonya sudah ada karena tadi sudah diisi dan tiketnya juga sudah ada karena tadi sudah bermain gamenya. Dan setelah menampilkan kartunya slip 3.000 agar kita juga dapat melihat dulu misalnya saldonya berapa, tiketnya berapa ya kan. Karena kalau tanpa slip ini pasti langsung gitu, langsung cepat teleport ke go to game arcade. Nah, selanjutnya itu case 4 ya. Case 4 itu adalah menukarkan tiket yang kita dapat sebelumnya dari game 1 dan game 2 ke menu-menu yang ada di Blazing Arcade Jeep dan jumlah tiketnya sesuai jumlah tiketnya. Misalkan, oh iya, di awal juga pasti ada processing dulu ya. Jadi setiap case ya, case 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5 ya. Pasti ada processingnya. Nah, di sini saya menaruh label menu hadiah agar pas di sininya kita bisa menukar barang lain. Misalnya kita sudah menukar ini pensil hewan, kita bisa menukar lagi pulpen unicorn ataupun yang lainnya. Nah, sistem itu simpel seperti eh, toko ataupun sistem kasir gitu ya, seperti. Nah, pilih hadiah yang ingin ditukar. Nah, saya memakai if karena takutnya case-nya itu terlalu banyak. Sebenarnya bisa memakai case bisa. Tetapi di sini saya memakai if saja. Sebenarnya lebih simpel memakai case, tapi tidak apa-apa ya. Kita sudah terlanjur juga. Saya memakai if. Nah, di sini if misalnya hadiahnya kita tulis 1. Nah, setelah kita tulis 1 nanti akan mengambil menu yang ke 1 ini yaitu pensewan sesuai jumlah tiketnya. Nah, jika tiketnya lebih atau sama dengan 50, maka tiket tersebut akan dikurangi 50 sesuai ada di menunya lah gitu. Nah, di sini juga ada checkout, selamat kamu mendapatkan pensil hewan. Nah, go to tukar lagi. Nah, tukar lagi ini pindah ke sini ya, tukar lagi. Kita lanjutkan lagi ya. Setelah ada labelnya goto tukar lagi, jadi goto tukar lagi itu saya taruh di paling bawah ya. Nah, ini dia. Nah, goto tukar lagi, nah tukar hadiah lagi. Jadi setelah kita misalnya menukarkan hadiah ini, misalnya pensil hewan atau pulpen unicorn, nah kita bisa mengulang atau menukar kembali dengan benda lain atau benda yang sama. Nah, di sini juga memakai sistem if else, else if semuanya sampai ini habis ya, jadi sampai 18. Sama-sama saja semuanya. Else if-nya juga sama semua. Bedanya di sini adalah jumlah tiket yang akan dikurangi ya. Seperti di sini 50, 75. Jadi sesuai di menunya. Misalnya hadiah kedua pasti mengurang dari tiket itu
dari tiket kita itu mengurang 75 tiket dan akan mendapatkan pulpen unicorn misalnya seperti itu. Nah, selanjutnya juga seperti itu, sama sama cuman beda tiket, ini juga beda tiket, beda tiket, beda tiket, semuanya sampai 18 itu beda tiket dan beda benda ya, beda hadiah, beda hadiah. Nah, nah di sini else-nya itu, oh iya, saya belum jelasin ya. Misalkan kita eh, tiket kita kurang, misalnya ingin menukar pensil hewan yang 50 tiket, sedangkan kita mempunyai tiket hanya cuma 25. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya. Jadi else check out, maaf tiket Anda tidak cukup. Nah, langsung masuk ke GoTo tukar lagi. Jadi tidak itu ya, tidak akan memaksakan untuk terus-terusan untuk menukarkan hadiah. Jadi ya, bisa keluar dari menu tukar hadiah ini. Nah, nah tadi else ini. Nah, jika misalnya tidak ada menunya, misalnya tadi kan 1 sampai 18 ya, 1 sampai 18. Nah, misalnya kita menulisnya 19. Nah, akan muncul seperti ini. Maaf, pilihan hadiah yang Anda ingat tidak ada. Nah, nanti mengulang lagi ke Goto tadi label menu hadiahnya. Jadi menunya bakal diulang lagi. Jadi diperlihatkan lagi. Nah, nah ini label tukar lagi seperti ini ya. Jadi semua ini nanti akan nembus seperti ini. Goto tukar lagi. Misalnya kita ingin tukar hadiah lagi, check-in tukar. Eh kita misalnya kita mengetik Y, mengisi Y akan kembali lagi untuk menukarkan kembali. Jika tidak atau mungkin kita menulis N, no gitu, kita akan nembus ke Goto Game Arcade. Game Arcade itu seperti yang tadi ya, yang menu yang ada 5. Mana ya? Oh ini ya, ini. Label Game Arcade. Nah, setelah penukaran hadiah, lalu kita lanjut ke case yang terakhir yang keluar. Jadi case 5 ini saya memakai sistem CLS juga dan saya juga memakai sistem loading atau processing ini. Jadi nanti ada tulisan eh, processing dan ada guys-guysnya. Lalu akan memunculkan tulisan terima kasih sudah bermain, sampai jumpa. Nah di sini juga ada slip 3000 agar tidak langsung ke sistem pause ya. Jadi seperti itu dan jumlah sintak saya sekitar 834. Nah, oh iya, saya tadi eh, ada yang kurang ya sepertinya untuk menjelaskannya, yaitu pada sistem. Nah, ini dia function Goto XC ini. Jadi ataupun yang include Windows.h ini. Jadi mungkin include Windows.h juga saya masih mempelajarinya. Jadi include Windows.h ini adalah include yang harus ada jika kita ingin menggunakan function koordinat. Jadi koordinat ini sangat bergantung pada include Windows.h ini karena jika tidak ada include Windows.h ini tulisan ini malah menjadi declared jadi code not declared in the scope. Jadi menganggapnya bahwa ini itu adalah tipe data padahal bukan. Nah, kita coba compile ya. Kita coba compile. Nah, tadi saya jelaskan kita mengisi nama terlebih dahulu. Mengisi nickname player, mengisi umur, mengisi sekolah.
Nah, di sini terdapat angka random yang tadi saya sudah settingnya jadi assign time dan akan merandomkan dari angka 0 sampai 99 yang saya tadi sudah sebutkan. Nah, di sini langsung tertampilkan nama yang kita tadi sudah tulis, nickname yang kita sudah isi, umur juga, sekolah juga. Nah, di sini saldo dan tiket masih kosong karena belum terisi. Nah, jika kita ingin mengisi biodata kartu lagi, kita hanya pencet yes saja, hanya tekan Y pada keyboard ya. Nah, kita akan mengulang lagi, misalnya ikhlas saja ya. Nickname-nya masih sama, ini umurnya mungkin jadi 16 dan ini SMK N1. Nah, akan mengulang lagi, proses lagi, dan akan menampilkan kartu baru. Tapi nomornya tetap sama. Nomornya beda lagi ya, nomornya beda lagi karena ini kartu baru juga. Dia menggunakan kartu baru. Nah, jika kita mengisi no, kita akan diarahkan ke isi ulang saldo kartu. Nah, pilih paket saldo poin. Jadi paket saldo poin itu ada 4, tadi saya sebutkan, ada case-nya juga ada 4. Ada 25.000 poin, 50.000 poin, 75.000 poin, dan 100.000 poin. Misalnya saya ingin saya mencoba memilih yang tidak ada di dalam menu ya. Nah, maaf kode paket isi ulang saldo invalid, silahkan coba lagi. Kita lanjutkan kembali ya setelah kita mengisi biodata kartu, kita lanjut ke isi ulang saldo kartu. Bisa. Tadi sudah diperlihatkan jika kita mengisi yang tidak dalam menu, misalnya 5 kan tidak ada dalam menu, jadi akan mengulang lagi sampai kita benar-benar mengisi yang ada di dalam menu. Baik, mengisi yang menu 1. Nah, akan memproses dan akan mengisi saldo yang ada di kartu kita. Kartu Anda sudah terisi 30.000 poin. Nah, lanjut ke label yang tadi ya, label game arcade. Nah, kita pilih opsi di sini untuk game yang pertama. Nah, game yang pertama ini karena tadi sudah ada goto.exe dan koordinatnya. Saya membuat seperti bingkai. Nah, di sini juga fungsi dari bingkai atas, bingkai samping, bingkai tengah, teks atas dan bawah. Kita coba deh. Nah, ini adalah bingkai atas. Ini adalah bingkai atas. Ini adalah bingkai ya. Ini adalah bingkai samping dan ini adalah bingkai tengah. Dan ini ada teks atas dan bawah ya. Ini teks atas dan ini teks bawahnya. Nah, ini beda lagi ya, beda untuk bukan di voidnya. Nah, terus selanjutnya misalnya kita memasukkan huruf S di sini, langsung memulaikan game. Nah, game itu ibaratkan ini adalah sebuah bola yang jatuh ke dalam lubang ya. Kita coba ulang lagi deh. Awalnya saya ingin seperti bolanya itu bergerak ke bawah dan akan masuk gitu. Cuman memang rumit ya. Nah, saya ibaratkan seperti ini aja. Nah, nanti akan selamat Anda mendapatkan berapa tiket. Jadi akan merandomkan tiket yang kita dapat dari game tersebut. Nah, mungkin cukup simpel seperti itu ya. Lalu lanjut yang game kedua. Yang game kedua juga sama-sama saja sebenarnya ya sistemnya itu. Jadi tekan D. Jadi, nah, ini tuh ibaratkan magnet yang akan menempel ke bawah dan akan mendapatkan beberapa tiket.
tadi 214 ya. Nah, mungkin simpel 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 sebenarnya gamenya itu. Saya ingin lebih spesifik lagi ya, tapi mungkin logika saya belum mampu, belum nyampe juga. Nah, nah, setelah kita mainkan dua game tersebut, kita cek saldo ya, cek saldo dan cek eh, tiket kita berapa. Nah, nanti akan menampilkan menampilkan saldo kita sebentar ya, karena tadi ada slip tuh untuk menilainya saldo 12.500 dan tiket 300. Nah, itu adalah kartu yang ditampilkan yang tadi sebelumnya juga dibuat oleh kita. Nah, mungkin opsi yang case ketiga itu seperti itu, dan case yang keempat itu tukar tiket. Nah, tukar tiket ini memang paling panjang pokoknya, memang paling panjang. Nah, di sini ada beberapa menu ya, beberapa menu hadiah yang pertama ada pensil hewan, pulpen unicorn, papas buah, benih koko, dan semacamnya dan lain-lainnya lah pokoknya. Nah, ini juga sesuai jumlah tiketnya. Misalnya kita ingin, tadi ada beberapa tiket ya yang kita dapatkan. Misalnya saya ingin menukarkan yang kedua, pulpen unicorn. Nah, kita akan mendapatkan pulpen unicorn sekaligus tiket kita akan berkurang sebanyak 75 tiket. Nah, kita ingin menukar hadiah lagi, bisa. Misalnya ingin yang 10. Nah, selamat kamu mendapatkan payment box. Nah, ingin menukarkan hadiah lagi, bisa kita ingin menukarkan lagi ya, hadiah lagi, kita menekan Y. Nah, kita pilih lagi, misalnya saya ingin Momogi. Nah, selamat kamu mendapatkan Momogi dan sekaligus akan mengulang tiketnya. Nah, jika merasa cukup sudah menukarkan tiketnya, kita bisa keluar dari menu tiketnya, menu hadiahnya. Nah, kita akan kembali lagi ke dalam menu menu game arcade tersebut tadi yang label game arcade. Nah, dari semua menu ini, lalu yang kelima ada keluar dan program akan berakhir. Nah, processing dulu. Nah, sudah selesai sampai seperti ini. Mungkin eh, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dalam tugas akhir saya ini. Mohon maaf jika tadi kata-kata saya kurang mengenakan untuk akang dan TT, ataupun penjelasan saya kurang jelas. Mungkin bisa dicari di internet ataupun di materi-materi lainnya. Karena saya sendiri juga masih mempelajari semua materi yang saya buat ini. Ya, itu. Cukup sekian dan terima kasih atas uh, waktunya untuk menonton video saya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.